Ya, jadi begini, penyerangan terhadap polisi pertama kali dilakukan kalau tidak salah tahun 2004 di Loki Seram Barat, yaitu pos Brimob. Pada waktu itu kawan-kawan yang kita didik di Ambon itu melakukan penyerangan. Asalnya mau menyerahkan kampung Kristen, menyerang kampung Kristen, tapi dibelokkan menyerang pos Brimob. Dasarnya apa? Karena ustadz-ustadz kami ditangkap. Itu dasar pertama. Itu. Jadi pertama penyerangan terhadap polisi seperti itu. Karena dianggap ini polisi mendolimi kami ditangkap. Nggak dipikir kami ditangkap karena apa kan gitu. Sebetulnya sudah impas sebetulnya. Sudah. Nah, hal ini diteruskan oleh kelompok Santoso di Poso. Santoso itu didikannya JI. Nah, supaya sampean tahu kenapa kok Poso begitu kuat. Sedangkan Ambon nggak begitu kuat ke depannya. Jadi begini, sebetulnya kalau dikatakan biangnya itu kami semuanya. Oke. Iya. Jadi begini, ketika kerusuhan Ambon yang diperintahkan untuk membantu di sana tim khusus yang dipimpin oleh Ustadz Zulkarnain yang beberapa bulan yang lalu ditangkap di Lampung. Itu pimpinan kami. Jadi kami tim khusus inilah yang membantu jihad di Ambon. Ambon hanya bantuan kita ke sana. Karena pernah saya coba mempengaruhi masyarakat Ambon kuat. Waktu itu saya katakan setelah ceramah bahwa kita sekarang ini sudah jihad melawan orang Kristen yang ada hubungannya dengan RMS. Gimana kalau nanti selesai kita tingkatkan jihad kita ke NKRI. Marah-marah tokoh-tokoh itu. Makanya gagal di Ambon nggak kita utik-utik lagi untuk jihad melawan NKRI. Poso beda. Poso ini dipusatkan perhatian oleh Jamaah Islamiyah Indonesia. Kalau dalam istilah JI itu ada mantiki. Mantiki di Indonesia itu memusatkan perhatian di sana. Poso pada waktu itu tuh sudah bisa dipastikan menjadi basic untuk memulai perjuangan mendirikan negara Islam. Oleh karena itu tarbiyahnya lebih menyeluruh dan lebih militan. Di antaranya adalah Santoso. Nah, setelah permasalahan Ambon sama Poso diselesaikan dengan perjanjian Malino I, Malino II. Pada waktu itu perjanjian Malino II diantaranya ada poinnya. Barang siapa dari Kristen atau Muslim yang terlibat kerusuhan sebelum perjanjian Malino maka tidak akan dibawa ke ranah hukum. Tapi sebaliknya, barang siapa dari Muslim atau Kristen terlibat setelah perjanjian Malino maka akan dibawa ke ranah hukum. Terjadilah kawan-kawan didikan JI ini menyembelih 3 siswi itu. 3 siswi Kristen. Yo dikejarlah sama polisi. Bom pasar Kristen tentena. Yo dikejarlah sama polisi. Begitu juga pihak Kristen. Ada serombongan orang kampung Taripa di dekat Poso sana membunuh 2 orang penjual ikan Muslim. Ditangkap juga oleh Mabes Polri. 17 orang dititipkan di Polda Metro Jaya. Waktu itu yang teroris Muslim di lantai 2 bersama saya, yang teroris Kristen karena membunuh itu di lantai 4. Masing-masing ketemu. Nah ini, ketika terjadi seperti itu, kalau kita ini orang normal, orang Islam, walaupun teroris, walaupun jihadis, ketika perjanjian damai kan kita harus terima. Karena terjadi seperti itulah, makanya orang-orang yang DPO di Poso ini, terutama Santoso pada waktu itu membuat isu baru. Karena ini adalah kedoliman aparat kepolisian. Kampanye-kampanye inilah yang akhirnya menyebar. Hingga munculnya ISIS tambah lagi. Itu. Jadi perbedaan ISIS sama Al-Qaeda itu walaupun sama-sama teroris, itu perbedaannya ada mendasar. Jadi istilahnya kalau Al-Qaeda itu masihlah, misalkan orang ini nggak boleh dibunuh karena begini-begini. Kalau ISIS kan nggak ada. Pokoknya yang nggak setuju sama mereka adalah musuh, yang Muslim murtad, yang non Muslim tentunya tetap kafir kan gitu. Nah ini, tapi kalau Al-Qaeda nggak begitu. Jadi tidak semuanya orang halal dimusuhi. Nah, hingga sekarang itulah yang digodok oleh pihak-pihak ini. Jadi bagaimana situasi itu bisa menjadi kompor sehingga terbentuknya medan jihad. Nah yang sekarang kesulitan saya pribadi, mungkin Mas Ken juga kesulitan